Halo semuanya, ketemu lagi sama aku di YouTube channel Teman Finansial. Pada video kali ini, aku akan membahas mengenai instrumen investasi berbasis syariah. Sebelum kita mulai videonya, jangan lupa klik tombol subscribe yang ada di pojok kanan bawah dan nyalakan tombol lonceng supaya kamu nggak ketinggalan video-video terbaru dari aku yang aku post setiap minggunya. Jadi, instrumen investasi berbasis syariah ini adalah sebuah instrumen investasi di mana prinsip dari instrumennya itu sendiri tidak melanggar unsur-unsur syariah. Unsur-unsur syariah ini ada beberapa, tapi aku akan coba jelaskan ada 2 komponen utama dari suatu investasi itu bisa dikatakan sesuai dengan syariah Islam. Unsur yang paling penting adalah instrumen investasi tadi tidak boleh ada mekanisme dari kegiatan riba. Jadi, mekanisme yang ada pada instrumen syariah ini biasanya modelnya adalah bukan utang dengan basis bunga, di mana itu masuk ke dalam riba, tapi adalah utang dengan basis dan mekanisme bagi hasil. Selain itu, instrumen investasi tersebut tidak boleh dananya itu didapatkan dan diputar untuk kegiatan-kegiatan yang dilarang oleh syariah Islam. Jadi, dana dari investasi itu tidak boleh diputar dan juga menerima pemasukan dari penjualan minuman keras, penjualan daging babi atau makanan yang haram, kemudian tidak boleh dipakai dan mendapatkan keuntungan dari judi, tidak boleh dari kegiatan penjualan pornografi maupun juga penjualan senjata. Di bagian berikut dari video ini, aku akan jelaskan lebih detail lagi ya, di mana aku akan kasih kamu opsi atau pilihan instrumen investasi yang bisa kamu pilih jika kamu ingin berinvestasi hanya produk yang berbasis syariah. Di video ini aku akan bahas instrumen investasi yang basisnya paper asset. Jadi, kamu tonton video ini sampai habis ya. Instrumen pertama yang bisa kamu pilih untuk berinvestasi dengan bentuk syariah adalah sukuk atau surat utang berbasiskan syariah. Jadi, surat utang ini sendiri yang umum biasanya adalah sebuah surat di mana pihak yang mengeluarkan surat utang tersebut akan berjanji untuk membayarkan bunga yang akan dibayarkan setiap bulannya. Nah, mekanisme bunga ini yang tidak bisa ditolerir dalam hukum syariah Islam, di mana bunga yang dibayarkan termasuk ke dalam riba. Sehingga dibuatlah suatu produk surat utang yang basisnya syariah. Jadi, basisnya tidak lagi menggunakan utang yang berbasis bunga. Perbedaannya adalah di surat utang berbasis syariah atau yang biasa disebut sukuk adalah pihak yang mengeluarkan sukuk tadi itu akan menggunakan uang yang dikumpulkan dari penjualan sukuk tadi untuk dibelikan suatu aset produktif, di mana aset produktif tadi akan menghasilkan pemasukan, kemudian pemasukan tersebut yang akan digunakan untuk dibayarkan kepada pemilik dari sukuk tadi. Sebagai contoh, misalkan ketika pemerintah mengeluarkan sebuah seri sukuk, maka uang yang dikumpulkan tadi kemudian akan digunakan untuk membeli suatu aset produktif. Misalkan dalam hal ini contohnya, pemerintah akan membeli sebuah jalan tol. Nah, jalan tol tadi akan pasti menghasilkan pemasukan setiap bulannya. Pemasukan inilah yang kemudian digunakan oleh pemerintah untuk dilakukan bagi hasil, di mana sebagian keuntungannya akan dibayarkan kepada para pemilik sukuk. Jadi, skema dari sukuk ini udah bukan lagi menggunakan bunga, tapi murni menggunakan bagi hasil. Buat kamu yang pengen belajar tentang obligasi secara keseluruhan, termasuk sukuk ini, video-video yang ada di playlist yang aku tampilin di sini ya. Pilihan kedua yang bisa kamu pilih
untuk instrumen investasi syariah ini adalah saham-saham yang termasuk ke dalam list saham syariah. Mungkin beberapa dari kamu ada yang memiliki pertanyaan seperti ini. Emang kalau bertransaksi saham itu termasuk halal ya? Apakah udah sesuai syariah? Nah, jadi buat kamu yang pengen menggali lebih dalam lagi, transaksi saham sendiri itu sudah diberikan fatwa oleh Majelis Ulama Indonesia, di mana dalam fatwa tersebut sudah dijelaskan mengenai syariah dari transaksi saham dan juga ada beberapa pedoman dan prinsip umum bagaimana prinsip syariah ini diterapkan di pasar modal. Buat kamu yang pengen, aku akan taruh linknya di kolom deskripsi di bawah ya. Jadi kamu bisa pelajari lebih lanjut. Nah, untuk sahamnya sendiri memang tidak semuanya itu sesuai dengan syariah. Karena seperti yang tadi aku bilang, untuk bisa masuk ke dalam kategori syariah, maka pemasukan dari perusahaan tersebut itu tidak boleh melanggar beberapa prinsip syariah. Sebagai contoh tadi seperti aku sebutkan, tidak boleh ada unsur riba di dalamnya, di mana terkait riba ini pada fatwa MUI sudah ditetapkan beberapa panduan dan juga batasan ambang minimum mengenai utang yang dapat dimiliki atau penghasilan utang yang bisa dimiliki oleh suatu perusahaan. Nah, kemudian perusahaan tersebut juga tidak boleh memiliki pemasukan dari kegiatan yang bertentangan dengan syariah, seperti misalkan perusahaan yang menjual minuman keras atau perusahaan yang menjual senjata, makanan non-halal, serta barang-barang yang tidak sesuai dengan syariah Islam. Nah, jadi untuk membantu kamu yang memang ingin memilih perusahaan yang sudah masuk ke dalam kategori syariah, Bursa Saham sudah membuat daftarnya pada suatu indeks khusus. Di mana kalau kamu memang pengen membeli saham yang sudah sesuai dengan syariah, kamu bisa cek daftarnya pada indeks Jakarta Islamic Index atau JII. Nah, JII ini itu merupakan indeks yang isinya adalah seluruh perusahaan yang operasionalnya sudah sesuai dengan panduan dan juga peraturan yang dibuat oleh fatwa MUI maupun peraturan teknis yang diturunkan oleh OJK dan pasar modal. Jadi, buat kamu yang berinvestasi saham syariah, kamu bisa cek indeks Jakarta Islamic Index. Perusahaan apa aja sih yang masuk ke dalam Jakarta Islamic Index ini? Aku mungkin akan sebutkan beberapa ya, karena listnya sendiri cukup panjang, jadi aku mungkin sebutin beberapa. Misalkan kamu bisa pilih ada perusahaan S Hardware, atau mungkin kamu bisa pilih perusahaan Astra International, ada juga perusahaan Era Jaya, Excel Asiata, ada juga Kalbe Pharma, ada juga Bukit Asam, ada Telkom, Unilever, United Tractors, dan beberapa perusahaan lainnya. Selain itu ada juga beberapa indeks yang menunjukkan perusahaan yang sudah sesuai dengan syariah dan mengikuti kaidah dari MUI dan juga bursa. Untuk membantu kamu memahami mengenai saham, aku akan coba buat video-video tentang penjelasan saham di video lainnya ya. Instrumen paper aset syariah terakhir yang aku rekomendasikan adalah reksadana syariah. Jadi, reksadana sendiri adalah suatu produk investasi yang bentuknya adalah kontrak investasi kolektif. Jadi, secara garis besar, reksadana ini mengumpulkan dana dari banyak investor untuk ditempatkan dalam satu pot dana, di mana pot dana tersebut kemudian akan dikelola oleh manajer investasi ke dalam instrumen-instrumen investasi. Nah, yang membedakan reksadana syariah adalah instrumen investasi yang digunakan dalam pengelolaannya adalah instrumen yang berbasiskan syariah. Jadi, misalkan kalau reksadananya berinvestasi di pasar uang, maka manajer investasi akan memilihkan produk instrumen investasi yang sesuai syariah. Bisa berupa deposito dari bank syariah, ataupun instrumen pasar uang lainnya yang sudah sesuai dengan syariah. Atau misalkan kalau reksadananya berinvestasi di surat utang,
maka surat utang yang dibeli adalah surat utang yang jenisnya sukuk aja. Jadi nggak ada campuran surat utang yang masih menggunakan basis bunga. Begitu pula juga kalau misalkan reksadananya diinvestasikan di instrumen saham. Maka saham-saham yang dipilih oleh manajer investasi itu akan terbatas kepada daftar saham yang berada di indeks saham syariah. Salah satu contohnya yang tadi aku sebutin, Jakarta Islamic Index. Nah, aku akan coba kasih ke kamu contoh beberapa produk reksadana syariah. Terutama aku akan kasih lihat produk investasi apa aja yang diinvestasikan oleh reksadana ini. Yang pertama aku mau kasih lihat produk Mayoris Pasar Uang Syariah Indonesia. Kalau di sini kita bisa lihat instrumen investasi yang dimilikinya semuanya adalah instrumen investasi pasar uang syariah. Contohnya di sini ada deposito BCA Syariah, deposito BJB Syariah, BNI Syariah, BRI Syariah. Kemudian ada beberapa surat utang jangka pendek seperti sukuk XL Axiata, sukuk Adira Finance, dan semuanya sukuk. Jadi kalau kamu beli produk Mayoris Pasar Uang Syariah Indonesia ini, otomatis uang kamu akan diinvestasikan di instrumen pasar uang syariah. Contoh lainnya adalah ini ada Manulife Syariah Sektoral Amanah, di mana reksadana ini adalah reksadana dengan bentuk reksadana saham syariah. Kalau kamu lihat di sini, saham-saham yang dimilikinya semuanya adalah perusahaan yang masuk ke dalam perusahaan indeks syariah. Jadi di sini ada Astra International, ada Chandra Astri Petrochemical, ada Indofood, CBP, ada Merdeka Copper Gold, ada Indofood Sukses Makmur, ada Semen Indonesia, ada Telkom, Unilever, dan lain-lain. Jadi semua saham yang diinvestasikan pada reksadana syariah ini semuanya adalah saham yang sudah mengikuti kaidah dari Majelis Ulama Indonesia ataupun bursa saham yang mengatur mengenai panduan pasar modal syariah. Buat kamu yang mau mempelajari lebih detail mengenai reksadana, kamu bisa cek video yang udah aku buat di playlist di sini ya. Kamu bisa pelajari satu persatu videonya. Aku udah jelaskan beberapa penjelasan mengenai reksadana di situ. Terima kasih banyak udah nonton video dari aku. Semoga pilihan instrumen investasi syariah yang aku sebutin di video ini bisa menjadi panduan kamu yang ingin berinvestasi khusus untuk produk investasi syariah. Pilihannya tadi aku sebutin untuk paper aset, di mana ada 3. Yang pertama, kamu bisa beli sukuk atau surat utang syariah. Yang kedua adalah kamu bisa beli saham syariah. Dan yang terakhir, kamu bisa berinvestasi reksadana syariah. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe yang ada di pojok kanan bawah dan nyalakan tombol lonceng supaya kamu nggak ketinggalan video-video terbaru dari aku yang aku post setiap minggunya. Sampai ketemu di video-video selanjutnya.